Shalom Ibu Bapak, sahabat terhidup yang berbagi dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini kita dapat kehormatan untuk membahas tema penting. Tema saya ialah menghadapi konflik dengan mertua sebab tinggal serumah. Saya baca satu ayat dari 1 Korintus 13 ayat 11 firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, untuk menjawab tema saya ingin mengatakan kepada kita begini. Paulus menasihati jemaat Tuhan di Korintus supaya mereka meninggalkan sifat kekanak-kanak mereka. Sebab apa? Sebab itu akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Nah, dalam konteks tinggal serumah dengan mertua, ini satu gambaran bahwa kita nggak matang. Kita dependen. Seharusnya kita tidak tinggal di sana. Maka langkah pertama ialah kalau bisa secepatnya, bagaimanapun caranya, kita pindah rumah supaya kita bisa tinggal sendiri. Ini penting sekali. Mengapa? Sebab kalau kita bergantung di sana, kita tinggal di sana, makan di situ, semuanya di situ, maka ini gambaran yang tidak sehat buat kita. Sebagai pasangan yang baru, apapun alasannya, kalau tinggal dengan mertua, apalagi di situ ada banyak saudara-saudara dari istri atau dari suami, itu akan tidak sehat. Hubungan kita akan tidak sehat. Banyak konflik yang muncul dan banyak trigger yang memicu terjadi konflik. Entah komunikasi yang nggak pas, entah sikap yang nggak pas. Dan kita juga tidak bebas sebagai pasangan yang baru untuk membangun atau menata keluarga kita kalau kita tinggal serumah dengan orang tua dan mungkin saudara-saudara kita yang lain. Nah, yang kedua ialah kita harus belajar untuk mengurus urusan kita sendiri agar tidak ada intervensi dari mertua. Nah, ini merupakan satu bagian lain dari kehidupan yang mandiri, kehidupan yang matang, kehidupan yang dewasa. Nah, sifat yang tidak dewasa itu akan menimbulkan sekali lagi konflik. Akan menimbulkan banyak sekali persoalan di sana. Mengapa? Karena kita tidak dewasa. Nah, kedewasaan itu penting supaya kita bisa mengurus urusan kita sendiri. Hal yang ketiga adalah, coba kita cek mengapa mertua ikut campur. Apakah mertua bermasalah? Memang hobinya ikut campur, intervensi, mau tahu aja dan bla bla bla. Apakah itu? Kalau itu benar, ya mertua yang bermasalah. Tapi kalau kita yang bermasalah, lalu akhirnya mertua harus ikut campur, nah barangkali ini harus kita perhatikan juga. Jadi ada trigger yang muncul dalam diri kita secara internal. Jadi ini penting sekali kita untuk seperti melakukan evaluasi diri, introspeksi diri. Kalau konflik itu terjadi karena mertua memang bermasalah, ya itu bukan pada posisi kita yang harus koreksi diri. Tapi kalau itu gara-gara kita bangun telat, ya seharusnya mengerjakan ini kita malah diam di kamar, merokok sepanjang hari, ya seharusnya kita membantu ini, kita malah pangku tangan. Orang lain sibuk bekerja, kita malah cuma bengong. Nah mungkin kalau itu benar ya, kita harus koreksi diri. Jangan-jangan itu menjadi trigger. Jangan mertua. Siapapun akan marah kalau sikap kita seperti itu. Jadi kita cek juga. Tidak serta-merta mertua yang bermasalah. Mungkin kita. Nah yang keempat ialah coba kita tanya lebih jauh. Kenapa konflik ini terjadi? Nah salah satu orang yang punya mentalitas pemenang adalah dia itu orientasi bukan pada masalah. Orientasi dia pada solusi. Apa solusinya? Setelah kita evaluasi diri, coba kita cek. Apa langkah-langkah yang saya harus lakukan untuk membenahi ini? Saya katakan tadi yang pertama, ya kita cepat-cepat pindah lah. Itu salah satu yang paling baik. Ya, apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Kalau kita udah mengerti, inilah akar masalahnya, ya kita belajar untuk membenahi diri kita. Kalau itu di pihak kita sebagai triggernya, kita benahi diri kita. Nggak ada pilihan. Tapi kalau itu di pihak mertua, ya mungkin kita diam aja, orang kita masih tinggal di situ. Ya ini tentu akan menjadi persoalan batin, kita akan makan hati juga. Kita sudah baik, kita nggak ada masalah, tapi mertua ngoceh terus. Mungkin tujuannya juga baik, supaya kita cepat pindah. Kelihatan seperti kok mertua nggak senang kita tinggal sini, ya pasti nggak senang lah. Supaya apa? Supaya kita belajar mandiri. Dengan begitu kita juga sehat sebagai keluarga. Nah untuk meng-closing statement saya mengatakan begini, tetaplah dewasa dalam Kristus. Tetaplah bertumbuh dalam Tuhan. Dan ciri orang yang bertumbuh adalah dia mandiri. Jadi segera pindah rumah. Kalaupun itu satu kamar, ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita pindah rumah, kita bisa membangun rumah tangga kita sendiri dengan baik. Kita bisa mengurus usaha kita sendiri dengan baik. Dan biasanya kalau jauh dengan mertua, ya mertua bisa rindu. Dan hubungan itu bisa lebih baik. Selain kemungkinan konflik, tidak banyak terjadi. Karena kita tinggal di rumah yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.